Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Ini saya telepon Pak Yuda Mantovani, Pak, yang waktu itu menang tender untuk mengisi bahan bakar di pabrik kita, Pak. Tapi saya telepon-telepon malah di-reject terus. Rasanya saya jadi menyesal dan membantu dia waktu tender kemarin. Saya mau lihat siapa yang kamu telepon barusan. Gimana Pak Raffi tahu kalau yang aku telepon adalah Pak Yuda? Kenapa diam? Sini telepon kamu. Jadi urusan lagi. Mas Raffi bener-bener keterlaluan, Mas. Nah, gak apa-apa lah. Tenang aja, sayang. Aku kan cuma diminta sebagai saksi. Sekarang ini aku cuma berharap Mas Raffi nggak nekat untuk mempengaruhi polisi. Karena bisa-bisa aku beneran ditahan. Ini aku gak mau. Ini yang bikin aku takut juga, Mas. Oke, pokoknya aku sekarang harus ngomong sama Mas Raffi soal ini. Hei, kamu mau kemana? Mau ke Pak Raffi, Bu. Karena ini terhitung hari ini Bu Zainab sudah tidak aktif lagi. Ya udah, kalau gitu biar saya yang ngurus, kamu boleh pergi ya. Oh, baik, Bu. Bu Lydia, ada perlu dengan Pak Raffi? Oh, enggak, saya cuma mau pastiin aja kalau file yang saya kasih ke kamu udah kamu kasih ke Pak Raffi apa belum. Soalnya itu harus ada yang ditandatangani dan juga ada yang harus dikasih sidik jari. Ya Bu, semuanya sudah saya taruh di mejanya Pak Raffi. Oke. Ya, permisi. Sepertinya rencanaku berjalan lancar. Pak Yuda harus aku kabarin. Sayang, kayaknya aku makin yakin kalau aku harus mundur dari perusahaan deh. Kok Mas bilang gitu? Makin pusing aku, sayang. Dengan kasus hilangnya Mira ini, Mas Raffi pasti akan minta polisi untuk terus mengusut. Dan pasti aku akan terus terseret-seret. Ini sih nggak akan menutup kemungkinan kalau klien atau investor kita akan mengetahui kalau aku sering keluar masuk kantor polisi. Mereka akan curiga dan mereka akan menarik dana mereka dari perusahaan kita. Aduh, aku ngerti banget posisi Mas Yuda. Kalau udah kayak gini, aku nyesel banget udah kenal sama Mbak Mira. Coba aku nggak deket sama dia, pasti semua ini nggak akan terjadi, Mas. Udahlah, sayang. Aku senang kalau kamu sudah sadar bahwa kamu salah berteman sama orang. Kok nggak diangkat, Mas? Haru aja dibicarain. Salah satu investor kita. Aduh, kalau aku angkat gimana? Khawatirnya dia udah tahu berita kalau aku menjadi saksi di kantor polisi untuk kasus hilangnya Mira. Pasti dia mau tanya macam-macam. Aku mau jawab apa? Pasti mereka nggak percaya. Belin. Kesel deh rasanya. Kok di-reject sih sama Pak Yuda? Padahal kan saya mau ngasih tahu berita penting buat Pak Yuda. Siapa yang kamu maksud, Pak Yuda? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Ini saya telepon Pak Yuda Mantovani, Pak, yang waktu itu menang tender untuk mengisi bahan bakar di pabrik kita, Pak. Tapi saya telepon-telepon malah di-reject terus. Rasanya saya jadi menyesal dan membantu dia waktu tender kemarin. Saya mau lihat siapa yang kamu telepon barusan. Gimana Pak Raffi tahu kalau yang aku telepon adalah Pak Yuda? Kenapa diam? Sini telepon kamu.
Kamu udah bohongin saya, Lydia. Ini kamu telepon Yuda, kan? Astaga, Pak. Iya, kayaknya saya salah telepon. Pantesan aja telepon saya di-reject terus sama Pak Yuda. Tapi jujur, Pak, emang tadi saya mau telepon Pak Yuda Mantovani, Pak. Ya udah, sekarang saya minta kamu urus laporan dari bagian gudang dan dari semua divisi. Saya mau meeting dan kamu juga ikut. Iya, baik, Pak. Ilham, kamu yang tenang ya. Bu, saya takut banget, Bu. Dia nggak bisa kembali lagi ke sini. Saya juga takut dia kenapa-napa, Bu. Ilham, kita berdoa aja yang terbaik ya buat Indah dan Iman. Iya, Bu. Silakan duduk, Bu Tari. Bagaimana, Bu? Apa ada kabar tentang Indah dan Iman? Iya, Bu. Udah dapat kabar belum, Bu? Kalau mereka udah ditemukan. Belum ada kabar. Dan guru-guru yang lain yang mencari pun juga belum bisa menemukan mereka. Ya astagfirullahaladzim. Ilham takut banget, Bu. Terjadi apa-apa sama Indah, Bu. Iya, Ilham sabar ya. Kita sekarang berdoa. Semoga Indah dan juga Iman baik-baik aja. Ya, dan bisa cepat ditemukan. Ilham, kamu yang tenang ya. Sekarang sebaiknya saya hubungin Om dan Tante kamu ya. Biar mereka paham dengan situasi yang terjadi sekarang. Agar mereka juga bisa ikut membantu mencari Indah dan Iman. Iya, Bu? Iya, Bu Tari. Ences emang udah dipecat sih, tapi rasanya hati masih kagak rela. Masih kepengen masuk kerja. Aduh, moga-moga aja ya Ences bisa ketemu sama Pak Rapi. Kali aja kalau Ences mohon, Pak Rapi ngebolehin Ences kerja lagi di mari. Dok. Ces. Ngapain lo di sini? Gue boleh masuk nggak? Nggak, kagak boleh masuk. Kan lo udah dipecat. Ntar kalau gue boleh lo masuk, yang ada gue ditegor. Atau malah gue yang dipecat. Apa ya, Ces ya? Apes bener dah, nasib gue. Siapa lagi? Halo? Iya, Ences nih. Hah? Apa? Indah hilang? Iya. Gue kesana sekarang. Ya Allah, Indah. Masalah kagak habis-habis. Dia hilang kemana lagi si Indah? Ya Allah. Ini di mana sih? Mana gua tahu. Jangan banyak nanya deh, bikin gua pusing aja. Ih, Kak Iman, ditanya malah marah. Udah deh, kalau kita nggak tahu jalan ini di mana, kita tanya aja sama orang. Ya udah sana tanya, ngapain nyuruh-nyuruh? Ih, Kak Iman emang ngeselin banget. Pak, tunggu deh, Pak. Bapak tahu nggak Masjid Al-Mu'min itu di mana? Waduh, Masjid Al-Mu'min daerah mana ya? Banyak yang sama namanya masjidnya, Dek. Pak, saya nggak tahu daerahnya, Pak. Aduh, maaf deh ya, Bapak nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Gimana nah? Berhasil gak? Enggak, Kak. Bapak-bapak yang tadi nggak tahu Masjid Al-Mu'min di mana. Kita tanya orang lain aja ya. Atau kita kasih tahu sekolah kita itu di mana. Siapa tahu ada orang yang mau nganterin kita ke sekolah kita. Soto banget sih lu. Ih, Kak Iman gimana sih? Ini salah, itu salah. Mendingan kita naik angkot aja. Ih, Kak, emangnya kakak tahu angkot yang kita naikin itu yang mana? Nanti kalau kita salah naik angkot, kita tambah nyasar lagi. Udah jangan berisik, nurut aja sih dah, yuk. Mana nih?